trigger finger yang kaku jarinya, dia bisa ditekuk tapi nggak bisa dibuka, agak kaku gitu. Jangan-jangan bermasalah nanti butuh. Berarti ada masalah. Nah, kayak gitu. Mas Minggus nih mati rasa nih. Infus, informasi seputar kesehatan. Halo Sobat RSPP, jumpa lagi dengan Infus, informasi seputar kesehatan. Dengan saya Purni. Pos magang, Minggus dipaksa nih. Jangan ketawa dong, kita masih pagi nih. Nah, Masih panjang. kita mau ngomongin apa nih? Nggak tahu, ini ada masnya di sini nih. Ada yang kenal, ada yang belum Kamu kenal. kenal nggak? Tahu nggak okupasi apa? Okupasi terapi tahu nggak? Emang dari mas? Aku nggak tahu. Tahu nggak? Nah sekarang ada di tengah-tengah kita nih ahlinya okupasi terapi. Oh iya, kita kita tanya yuk, bahas. Mas, kenalan dulu dong. Oke, terima kasih nih. Nama saya Cecep. Saya okupasi terapi Mas di orang Sunda ya? Muhun, orang Sunda. Iya. Saya okupasi terapi di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Oh gitu, okupasi terapi ya? Iya, betul, okupasi terapi. Okupasi terapi itu apa Mas? Kayaknya mungkin asing ya ininya ya, sobat-sobat RSPP takutnya pada Ada ini yang nih, pada tahu bingung nggak? nih. Oke, okupasi terapi itu adalah sebuah layanan terapi yang menangani kasus-kasus gangguan fisik, mental, dan dia berada di area aktivitas keseharian, produktivitas, dan leisure atau pemanfaatan waktu luang gitu. Mas Cecep, maaf ya kita panggil Mas nih. Boleh, Nggak apa-apa ya. walaupun orang Sunda. Kan lama di Jawa kan? Ya, di Jawa. Berarti Mas Cecep dulu pendidikannya dari kuliahnya jurusan apa Mas? Saya di okupasi terapi di Politeknik Kesehatan Surakarta. Oh, jurusannya ini ya, Tetap okupasi terapi. Tetap okupasi ya. Iya. Itu vokasi ininya ya, vokasi ya. Ya, vokasi. Jadi saya D3, kebetulan juga sekarang saya sedang kuliah D4 di Politeknik Kesehatan Surakarta juga. Oh gitu. Emang berarti masih jarang ya ininya? Oh, sangat jarang sekali karena kebetulan untuk profesi okupasi terapi itu kampusnya di Indonesia itu berada dua. Oh gitu. Ya, berada dua. Jadi yang pertama di Politeknik Kesehatan Surakarta, yang kedua itu di Vokasi Universitas Indonesia. Mas Cep, ini kan kalau di RSPP kan kita kan udah ada tuh okupasi. Ya. Nah, terus udah pernah dengar tuh juga ada kan fisioterapi ya. Nah, beda fisioterapi sama okupasi itu apa sih, Mas? Nah, kalau saya jelasin fisioterapi dulu ya. Boleh. Karena kayaknya nih teman-teman semua kayaknya lebih familiar dengan fisioterapinya ya. Iya. Jadi kalau fisioterapi itu lebih ke arah dia memberikan layanan terapi yang bermasalah di gangguan motoriknya, gerak, fungsi geraknya. Fungsi geraknya. Nah, kalau untuk okupasi terapi sendiri itu ke arah fungsionalnya. Fungsinya ininya ya. Ya, karena fungsi fungsionalnya. motoriknya Jadi seperti ini, seperti kalau misalnya untuk kasus-kasus dewasa gitu, kan di RSPP ini kasus dewasa misalkan ada pasien stroke gitu, dia mengalami kelemahan satu sisi, tidak bisa menggunakan pakaian, itu yang dibutuhkan. Tugasnya. Nah, tugasnya okupasi terapi di situ. Oh, lebih kayak ke gitu. aktivitas Fungsional, Ya. ya, aktif daily life-nya. Oke, pas pakai baju terus Ya, makanya kan, makan nah, gitu ya. yang melatih itu ya. makanya tadi di awal kan tadi saya sebutkan areanya itu aktivitas keseharian sama seperti pakai baju, mandi, makan. Terus produktivitas itu misalkan kita kerja sebagai akuntan ya berarti di depan komputer, kerja sebagai driver berarti harus nyetir atau apa gitu kan. Nah, itu jadi itu produktivitas, dan area yang satu lagi itu di pemanfaatan waktu luang atau leisure gitu. Nah, Mas, boleh tau nggak? Kan di RSPP ada okupasi itu. Nah, itu untuk ngelayanin kasus-kasusnya itu boleh nanti dijawab ya. Tapi break dulu ya, oke enggak? Nah, sekalian nanti kita tanya-tanya
mainan-mainan di depan. Ada yang penasaran nggak? Ini gue penasaran. Oke, iya kita break dulu ya. Oke. Infus, informasi seputar kesehatan. Oke, kembali lagi di Infus, informasi seputar kesehatan. Nah, tadi kan kita udah nanya-nanya sama Mas Cecep nih untuk kasus, udah disepil sama Mas Cecep sih sebenarnya kasus yang ditangani sama okupasi. Nah, selanjutnya mungkin kita mau tanya lagi nih kasus-kasus apa lagi yang ada di selama SPP. ini ya, selama ini yang ada di SPP, ditangani di sama Mas RSPP Cecep, Mas. gitu. Boleh Oke. tahu nggak? Tadi kan di awal udah saya sebutkan stroke ya. Nah, Yes. jadi kita itu menangani kasus fisik dewasa dan juga kasus anak-anak pediatri. Pediatri itu lebih ke arah tumbuh kembang ya. Tumbuh kembang ya. Ya, tumbuh kembang. kembangnya. Permasalahan tumbuh kembang. Jadi saya sampaikan yang kasus fisik dewasa dulu. Tadi kan yang udah saya sebutkan stroke. Stroke, pasien stroke. Stroke itu lebih ke arah kasus-kasus neurologi. Neurologi. Jadi kayak stroke, tumor otak, terus neuropati. Nah, ada lagi kasus Sarafnya yang lebih ke arah ortopedi. Kasus-kasus yang ke arah ortopedi itu seperti luka bakar, fraktur, frozen shoulder, trigger finger yang kaku jarinya, dia bisa ditekuk tapi nggak bisa dibuka, agak kaku gitu. Oh, jadi Nah, nanti dilatih. kayak orang dilatih ini ya. Nah, stroke gitu ya, yang nggak bisa buka gitu-gitu. nah kalau itu stroke. Ya, jadi kalau trigger finger itu Yang biasanya kaku-kaku. udah bisa genggam bisa, tapi ketika membuka itu nyangkut. Nah, Enggak gitu. ini ya, enggak. Nyangkut jari sini. Nah, ada lagi kasus tumbuh kembang itu seperti kasus anak-anak berkebutuhan khusus seperti autis, ADHD, Down syndrome, cerebral palsy, seperti itu. Kasus yang kita Berarti tangani. itu ada satu tim gitu ya? Ya, Penanganan. kita kebetulan tenaga terapisnya udah ada 3. Oh. Ada 3. Jadi kita masing-masing ada yang menghandle tumbuh spesialisnya kembangnya, sendiri ya, ya? ada yang kasus fisik dewasa juga. Oh, Mas gitu. Cecep, tadi kan sebut anak-anak ya, ada yang tumbangnya lambat, terus Ya, speech delay juga ya, berarti ya? Ya. Nah, kalau boleh tahu untuk penanganan anak-anak, apa ya? Kan kebetulan tadi kan udah lihat nih dari awal, alat ini kayak anak-anak ya? betul. Ini salah satu yang di meja ini salah satu ini media ya, terapi media yang terapinya ya? biasa okupasi terapi gunakan. Nah, Boleh jelasin nggak mas ini apa? bukan itu manik-manik ya. Jadi ini buat aktivitas meronce. Ini buat aktivitas meronce. Jadi kita kasih contoh. Bertumbuh kembang ya? Ya, buat kembang. Ini bisa untuk aktivitas persiapan ke arah menulis. Jadi anak-anak yang gangguan academic skill juga bisa. Terus gangguan fine motorik halus juga dia bisa. Jadi Bisa. ini buat latihan Masukin ya? koordinasi mata tangan, Oh. terus koordinasi dua sisi tubuh. Nanti ini masukkan. Kan kalau anak bermasalah dia nggak akan bisa masukin ujung tali ini ke lubang. Nah, Agak gitu. susah ya? Agak susah. Itu. Iya. Seperti itu. Kayaknya aku juga susah deh kak. Jangan-jangan bermasalah nanti butuh. Berarti ada masalah. Anak-anak ini banyak. Beda lagi itu nanti. Oh, Terapinya. berarti masuk sini ya? Ya. Ini berwarna gitu ya? Betul. Ini tuh mas? Yang mana? Ini apa nih, Mas? Oh, ini namanya teraputi. Ini slime ya? Ya, sejenis slime. Teraputi itu buat latihan fine motor, terutama buat manipulasi jari-jari. Jadi sebenarnya jari tangan kita itu kan nggak cuma bisa genggam sama buka ya, tapi juga bisa pinch seperti ini, ya. Bisa seperti ini, buka tutup, ya. Bisa gini buat latihan makan, menulis 3 jari, ya kan? Nah itu bisa buat latihan, gini. Oh gitu. Nah jadi kalau misalkan Itu ada nggak lengket ya? Enggak. Ini anti Kayak toksik. slime gitu ya? Boleh, silakan. Oh iya. Belajar makan pakai tangan. Kalau makan gini ya, kalau makan gini. Tapi kalau menulis nanti latihannya gini, buat latihan kekuatan jari-jari. Nah gitu. Oh. Ini kan bisa diremas gitu kan.
bisa nah biasanya kalau yang tulisannya nggak bagus itu bisa bisa jadi dilatih juga. Iya, bisa jadi tulisan nggak bisa bagus jadi itu bukan dari sononya. kekuatan ototnya lemah dia. Tulisan gue jelek. Berarti gue ada perlambatan. Oh, nanti kita cek, nanti kita cek. Konsultasi aja privat. Nah. Jelek banget, dan sering dimarahin. Terus Mas, ini apaan nih? Kok gambar baju ini? Oh iya, ini buat latihan salah satunya sama seperti yang meroncet tadi. Ini tapi dia lebih ke arah masukin itu ya? masukin Gitu ya menjahit, menjelujur ya. Oh. Jadi nanti ini masukin, nah dia harus berurutan, sequencing. Oh. Gitu. Berarti kalau dia konsentrasinya biar berarti dia bisa langsung loncat ke lubang sini, ke lubang sini gitu. Ini gue tahu Seperti nih, itu. Buat ngeremas-ngemas kan? Ya, buat latihan pernapasan Mas, tapi itu lebih ke arah ke masalah sensorik. Oh, orang udah stroke ya? Orang stroke yang masalah sensorik di taktilnya, di perasa kulitnya yang dia nggak bisa merasakan panas, dingin, tajam, tumpul, kasar, halus. Pakai itu. Banyak sekali ya. Mati rasa. Nah Nah, kayak gitu. Mas Minggus nih mati rasa nih. Nah, Mas, kira-kira nih kalau misalnya untuk screening untuk itu tuh sebaiknya pas ada keluhan atau dari misalnya bayi gitu atau gimana, Mas? Kebetulan kan kalau kita di RSPP itu kan mendapatkan rujukan dari dokter spesialis anak tumbuh kembang gitu ya. Nanti dirujuk terus kemudian ke dokter rehabilitasi medik. Baru dari dokter rehabilitasi medik dirujuk ke okupasi terapi untuk menambahkan layanan tumbuh kembang. Ini terapi Gitu. apa yang diperlukan? Terapi apa yang gitu diperlukan ya? nanti kita asesmen ulang. Sebenarnya masalahnya di area motoriknya, area kognitifnya, persepsinya atau di area yang lain gitu. Boleh tahu nggak Mas, proses buat diagnosanya itu berapa lama? Kayaknya kita udah cukup deh. Kita break dulu ya, ucap itu ya. Oke, tetap di Minum dulu ya. Infus. Informasi seputar kesehatan. Infus, informasi seputar kesehatan. Oke, balik lagi di Infus, informasi seputar kesehatan. Nah, tadi kan menanya nih sama Mas Cep yang untuk prosesnya ya Kak, screening ya. Screening tadi ya. Sebenarnya sih mau nambahin juga yang prosesnya itu tadi. Boleh jelasin nggak Mas, dari awal pasien itu datang terus sampai dia selesai proses screening itu gimana sih Mas? Sebenarnya ketika kita awal pasien datang pasti kita akan ada asesmen ya. Asesmen itu baik langsung ke pasiennya langsung atau ke keluarga pasien. Nah, Apalagi kalau anak-anak ya. apalagi kalau anak-anak kan kita butuh informasi yang lebih ya. Iya. Bagaimana keseharian anak-anak itu di rumah gitu. Karena dari proses pengkajian kepada orang tua itu akan lebih menguatkan kita dalam nanti menegakkan diagnosa, oh anak ini sebenarnya butuh apa? Butuh layanan terapi yang apa sih gitu. Lebih ke arah masalahnya di motorika, di kognitif kah, atau di persepsi kah, atau jangan-jangan bermasalahnya di perilakunya gitu. Jadi Seperti berdasarkan itu. data-data itu Berdasarkan ya? data-data dari keluarga. orang tua dan dari kita juga asesmen langsung ke anaknya. Perilakunya itu tadi agak gimana ya? Perilakunya kurang. Oke. Nah Mas, misalnya nih udah kita mau cek nih ke Masnya. Ya. Nah sebenarnya kan banyak orang nggak tahu tuh. Orang-orang kan pada kadang-kadang kan orang kan ini ya Kak, apa itu namanya? Kurang peduli kan kalau misalnya ini itu tuh kurang diajak ngobrol sebenarnya, padahal anak-anaknya itu kan ngobrol ya, misalnya ngomong udah umur sekian belum apa tuh namanya? Jadi Belum tumbuh ngomong. kembangnya, Iya, tumbuh sebenarnya kembangnya sih yang bermasalah. boleh dikasih tahu nggak Mas? Sebenarnya sih manfaatnya itu tuh sebenarnya apa dari okupasi itu sendiri? Tujuan dari okupasi itu apa sih, Mas? Nah, tujuan dari okupasi terapi itu kan sebenarnya lebih ke arah membantu si pasien, klien itu agar dia lebih mandiri lagi. Lebih mandiri lagi. Jadi misalkan untuk kasus anak-anak itu kan
produktivitas anak-anak itu kan bermain ya. Kalau anak nggak bisa bermain, terus dia nggak bisa bersosialisasi dengan lingkungan, itu bagaimana? Ditanya nggak jawab, bagaimana? Kan itu produktivitas anak itu kan bermain ya. Jadi orang mandiri ininya kan. Nah sebenarnya itu lebih ke arah ke kurang stimulasi orang tua aja sih di rumah kalau menurut saya. Gitu ya. Kalau itu. Mungkin edukasi perlu edukasi kali itu, ya. Nah kalau misalkan saya juga nanganin kasus itu untuk anak-anak ini sebenarnya dia normal gitu. Cuman karena kurang stimulasi dari sedini mungkin, dari usia sedini mungkin dia kurang stimulasi sehingga dia di kurun usia 1-2 tahun itu kurang stimulasi sensoriknya sehingga jadi dia jadi menarik diri, penakut. Berarti itu ada. Nah, itu sebenarnya tinggal kita memberikan edukasi ke orang tua, memberikan home program itu cukup. Nah, nanti di samping itu kita juga sambil memberikan stimulasi selama kan kalau sesi terapi itu kan sekitar 40 sampai 45 menit gitu ya. Lumayan lama ya? Lumayan lama kita ketemu sama anak-anak itu. Nah, itu nanti itu kita berikan stimulasi dan stimulasi yang kita berikan ke pasien itu nanti biar diulang lagi di rumah. Sebagai home program supaya keluarganya juga ikut andil dalam ini ya, perkembangan terapi itu ya. Berarti peran keluarga tuh besar sekali kalau misalnya buat ini ya. Berarti keluarga dilibatkan dalam terapinya. Ya itu pasti dilibatkan. Pasti. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas. Nah, kalau misalnya nih ada yang penonton nih mau okupasi terapi terutama di RSPP nih, cara daftarnya terus rujukannya gimana tuh Mas? Prosedurnya maksudnya? BPJS udah bisa kan tapi? Kita terima juga Pak BPJS. Semua asuransi juga bisa kan? Bisa. Oke. Boleh dikasih tahu nggak Mas proses mereka daftar sampai dapat asesmen itu tadi? Oke. Biasanya untuk kasus anak itu ke dokter anak dulu. Dokter anak. Dokter anak memberikan rujukan ke dokter rehabilitasi medik, baru dokter rehabilitasi medik ke okupasi terapi gitu. Gitu. Itu untuk kasus anak ya. Untuk kasus yang dewasa kan lain lagi nanti. Dewasa kan bisa dari dokter ortopedi, dokter neurologi. Berarti sifatnya ini okupasi ini rujukan gitu ya. Jadi rujukan kalau anak berarti dari dokter anak, kalau misalnya dewasa mungkin apa stroke berarti neurologi gitu ya, atau ortopedi gitu ya Mas ya. Gitu berarti nggak bisa kita misalnya, kecuali mungkin ada rujukan dari luar gitu. Rujukan dari luar bisa nanti ya? Tapi tetap langsung harus ke dokter rehabilitasi medik dulu. Harus ke rehabilitasi medik berarti Mas Cecep, okupasi itu letaknya di instalasi rehabilitasi medis ya? Ya, betul sekali. Gitu. Ada di dalamnya itu ya? Ya, berarti kalau misal mau nyari Mas Cecepnya berarti di rehabilitasi medik ya. Tinggal tanya sama satpamnya aja ya. Iya, tapi nggak bisa langsung ke sini, harus rujukan dulu. Harus rujukan dulu, betul. Gitu. Jadi ada yang gini, boleh minta rujukan ketemu Mas Cecep. Ya. Oke, sekian dulu bincang-bincang kita. Sorry kalau misalnya ada salah ya, masih kaku-kaku karena masih magang ya. Masih magang nih kita nih. Malah belakang mana tawa mulu semua. Ya udah deh. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Terima kasih Mas Cecep atas terima kasih ilmu-ilmunya. Ya. Semoga bermanfaat buat sobat RSPP dimanapun berada. Ya. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Infus, informasi seputar kesehatan.